Veni vidi vici, aku datang, aku melihat, aku menaklukkan. Ini adalah perkataan yang sangat sering kita dengar dan dikatakan muncul dari Julius Caesar ketika dia berhasil menaklukkan Zela, kota di Pontus, dan memenangkan pertempuran hanya dalam 5 jam. Sangat cepat dan telak, hampir tidak ada perlawanan yang berarti. 3 kata itu seolah-olah menyampaikan pesan bahwa Caesar tak terbendung. Roma mengakuinya sebagai pemimpin tertinggi, bahkan para dewa berpihak kepadanya. Julius Caesar atau Julius Caesar bisa diperdebatkan sebagai pemimpin terbaik Romawi, bahkan bisa saja dikatakan sebagai pemimpin terbaik yang pernah dimiliki sejarah manusia. Dia kuat dan berani seperti prajurit dan punya kecerdasan seperti seorang filsuf. Sampai Cicero, orator terbaik Roma, mengakuinya sebagai penulis Latin paling jenius. Dia mengakhiri sistem lama Roma tanpa menghancurkan negaranya, menaklukkan lebih dari 800 kota, 300 suku, dan wilayah 2 juta kilometer. Dari pegunungan Alpen hingga Samudra Atlantik, dari sungai Rhine hingga perbatasan Britania. Kerajaan-kerajaan besar seperti Galia, Mesir, Pontus, dan akhirnya Roma itu sendiri. Bahkan setelah kematiannya, dia diangkat menjadi Divus Julius, yang berarti Dewa Julius. Bintang baru muncul di langit beberapa hari setelah pembunuhannya, dan rakyat Roma percaya bahwa jiwanya naik ke surga. Sejak saat itu, nama Caesar resmi menjadi gelar kekaisaran, mulai dari kaisar sendiri yang digunakan Octavian sebagai nama keluarga yang nantinya menjadi gelar kekaisaran itu sendiri di Romawi, sampai nantinya digunakan oleh kaisar di Jerman, Tsar atau Zar di Rusia, kaisar Prancis hingga penguasa Balkan. Semuanya lahir dari pemimpin terhebat sepanjang sejarah manusia, Julius Caesar. Bahkan Shakespeare nantinya menulis dalam dramanya, bahaya tahu betul bahwa Caesar lebih berbahaya daripada dirinya sendiri. Semengerikan apalagi manusia yang lebih bahaya daripada kata bahaya itu sendiri. Kita menamai bulan ke-7 di kalender atas namanya, Juli. Bahkan jika Alexander the Great bangkit dari kuburnya dan menantang Julius Caesar di medan perang, kita tidak akan pernah tahu siapa pemenangnya. Dan di video kali ini, kita akan membahas seberapa hebat sebenarnya Julius Caesar, mulai dari asal-usulnya, keahliannya, cerita-cerita hebatnya, sampai nantinya akhir hidupnya yang tragis. Caesar atau Kaisar lahir pada 12 atau 13 Juli tahun 100 sebelum Masehi di Roma, dari keluarga patrisius yang meskipun kelas sosial tertinggi di Roma, mereka tak begitu kaya. Ayahnya, Gaius Julius Caesar, hanya menduduki jabatan rendah sebagai praetor provinsi. Ibunya, Aurelia Cotta, berasal dari keluarga yang lebih bergengsi dan dikenal berbudi. Meski keturunannya mulia, keluarga ini bukan bagian dari elit Romawi. Gelar kaisar sendiri berasal dari kata Caesaris, rambut, karena salah satu leluhur mereka lahir dengan rambut lebat. Julius kecil tumbuh dalam lingkungan di mana posisi politik ditentukan oleh nepotisme dan kekayaan, dan di antara keduanya tak satu pun yang ia miliki. Dari sini saja kita tahu, mungkin Caesar tidak akan pernah punya kesempatan untuk berkuasa, apalagi menguasai kekaisaran terbesar di dunia saat itu, Romawi. Tapi ketidakmungkinan itu runtuh ketika kita mengetahui kalau Caesar bukan anak sembarangan. Ia sangat ambisius. Sejak kecil, jiwa politis Caesar selalu ditempa oleh ayahnya. Ia diajari 3 pilar utama pendidikan elit Romawi saat itu, filsafat, orasi retorika, dan hukum. Ketika usianya menginjak 17, Caesar melancarkan manuver politis pertamanya. Ketika ia tahu bahwa putri dari bangsawan kelas atas Cina sedang mencari pasangan, Caesar tak segan-segan untuk mengakhiri perjodohannya dengan Kostutia dan memilih ikut berkompetisi secara politis dengan bangsawan tingkat atas untuk mendapatkan Cornelia Cinna. Tak ada satupun yang bisa mengalahkan Caesar karena potensinya yang tinggi dengan sifatnya yang ambisius dan fasih. Sampai akhirnya, Cornelia benar-benar jatuh cinta pada Caesar dan mereka menikah. Masalahnya, 2 tahun setelah pernikahannya berjalan, pemimpin tertinggi Roma, Lucius Cornelius Sulla, seperti mencium bau busuk dari tingkah laku Caesar. Ia sadar Caesar bukan pemuda sembarangan dan mungkin memang harus diwaspadai. Akhirnya pada tahun 82 sebelum Masehi, Sulla menuntut Caesar menceraikan Cornelia demi mengakhiri hubungan dengan keluarga Cina. Caesar jelas menolak. Sulla yang bengis menanggapi Caesar dengan memasukkannya ke daftar gelap proskripsi, daftar orang yang boleh diburu dan dihabisi. Ketika ada yang menasihati Sulla agar tidak mengeksekusi Caesar karena dia dianggap hanya seorang anak muda, Sulla justru menjawab bahwa dalam diri anak itu ia melihat banyak Marius
atau Multus Marius merujuk pada rival lamanya, Gaius Marius. Bayangkan pemimpin tertinggi melihat rivalnya sendiri dalam seorang anak remaja. Pada tahun yang sama, 82 sebelum Masehi, teror mulai pecah ke jalanan. Para senator dan kesatria dibunuh, harta mereka disita. Caesar yang tahu kejadian itu segera bersembunyi di pedalaman wilayah Sabinia. Pada suatu malam ketika dirinya sakit, pasukan Sulla mendapati persembunyiannya. Caesar segera melarikan diri ke wilayah laut menuju kerajaan Bithynia. Namun ia dan para penjaganya tidak memiliki perahu, dan tepat di malam itu ide di luar nalar muncul di kepala Caesar. Dia sengaja membuat bajak laut menangkapnya. Ia tahu bajak laut hanya akan menjual mereka dan menjadikannya budak di tempat yang jauh dari Roma. Itu tidak lebih buruk daripada tertangkap oleh pasukan Sulla yang jelas-jelas akan membasmi mereka. Di tengah perjalanan wilayah laut Aegea, saat para bajak laut meminta 20 talenta perak atau sekitar 600 kg untuk harga semua budak di sana, Caesar justru menertawakan mereka dan mulai mengoceh menggunakan aksen bangsawan, menilai mereka tidak tahu siapa yang mereka tangkap dan menawarkan akan membayar mereka 50 talenta yang berarti sekitar 1.500 kg hanya untuk dirinya sendiri, dengan syarat para bajak laut harus mau jadi tentara bayaran di Roma. Dan Julius Caesar berhasil selamat untuk kedua kalinya. Selama 38 hari, ia menjadi tawanan di Laut Aegea yang merupakan bagian dari rencananya. Dan bahkan ketika menjadi tawanan, ia justru menjadi semacam tuan rumah, tertawa ketika bajak laut tidak sopan, memerintahkan mereka untuk diam ketika ia mau tidur, membacakan puisi dan pidato kepada mereka, dan juga bercanda dan berkata bahwa begitu ia bebas, ia akan menyalib mereka semua. Setelah tebusan 50 talenta dibayar oleh pengikutnya di Miletus, ia dibebaskan di pantai Asia Kecil. Segera setelah bebas, Caesar tidak membuang waktu. Masih di bulan yang sama, ia memobilisasi pasukan dari Asia Kecil mengibarkan tuduhan bahwa para bajak laut tengah merencanakan serangan terhadap kehormatan Roma. Dalih itu cukup untuk menggerakkan semangat perang. Malam itu juga, ia berlayar bersama prajurit-prajurit yang setia ketika fajar baru saja mereka. Kapal bajak laut yang beberapa hari lalu menyelamatkannya kini terkepung. Tidak ada negosiasi, tidak ada belas kasihan, serangan berlangsung singkat, kejam, dan penuh dendam. Awalnya ia menyerahkan mereka ke otoritas di provinsi Asia, namun pejabat di sana ragu dan terlalu lamban. Caesar kembali ke tempat para bajak laut ditahan dan memerintahkan agar mereka semua disalib, tepat seperti yang ia janjikan saat ia masih menjadi tawanan. Setelah itu, Caesar kembali ke Roma, membocorkan semua kebusukan Sulla, semua konspirasi yang dibuat oleh para penguasa, dan itu semua membuat banyak rakyat dan tentara membelot dari kekuasaan. Caesar menjadi sangat populer karena dia berhasil selamat dari proskripsi Sulla. Kota-kota Yunani yang sejak lama merasa ditindas pejabat Roma melihat pada diri Caesar sosok yang mau mendengar keluhan mereka. Dengan keberaniannya menentang kekuasaan, ia memperoleh simpati yang begitu luas. Reputasi Caesar di dunia Yunani dan Romawi membesar. Ia dipandang bukan hanya sebagai bangsawan muda, tetapi sebagai pembebas yang berani menantang ketidakadilan. Di penghujung tahun 82 sebelum Masehi, dengan sangat ajaib, Caesar akhirnya lolos dari jerat kematian. Sulla, sang diktator yang sebelumnya memerintahkan para tentaranya memburu Caesar, terpaksa mencabut perintahnya, bukan karena belas kasihan, melainkan karena tekanannya mulai goyah. Semakin banyak warga Roma, dari kerabat terpandang hingga rakyat biasa, melihat sesuatu dalam diri pemuda berusia 20 tahun ini dan mulai mendukungnya. Sulla tahu ia tak lagi punya kuasa untuk menahan Caesar tanpa memicu gelombang perlawanan yang besar, tapi kepada semua orang, Sulla mengingatkan, baiklah, selamatkan dia, tetapi ketahuilah bahwa suatu hari nanti kalian akan dipaksa untuk membela diri dari pemuda ini. Setelah terbebas dari ancaman Sulla, Caesar ditugaskan sebagai perwira muda di Silisia. Di sana dia belajar disiplin militer, strategi logistik, dan cara memimpin manusia dalam situasi keras. Dia melihat langsung kekacauan perbatasan timur Republik, tanah yang bukan diperintah oleh hukum, tapi oleh kehendak pedang. Tak lama setelah masa dinasnya dimulai, kabar besar datang dari Roma. Lucius Cornelius Sulla meninggal pada tahun 78 sebelum Masehi. Saat itulah Caesar memutuskan untuk segera kembali ke Roma. Baginya, ini adalah momen yang tidak boleh dilewatkan, kesempatan untuk masuk kembali ke kancah politik. Seperti ketika ia menikahi Cornelia demi aliansi strategis, kini Caesar kembali membaca arah angin dan bersiap menempatkan dirinya di faksi yang paling menguntungkan. Apa yang ia lakukan?
Caesar tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menusuk. Saat Marcus Lepidus, yang saat itu menjadi konsul Roma bersama Quintus Catulus, jabatan tertinggi dalam Senat, mengajak Caesar untuk mengangkat senjata dan ikut menggulingkan dinasti Sulla, Caesar menolak ajakan itu. Caesar tahu Marcus Lepidus lemah, karena itu ia menolak bergabung dalam pemberontakannya dan membiarkan Lepidus jatuh dengan sendirinya. Sebagai gantinya, ia mencari panggung yang lebih aman dan lebih berguna untuk dirinya sendiri. Targetnya adalah jabatan Tribunus Militum, posisi militer kelas bawah yang dipilih oleh rakyat, dan dia berhasil mendapatkannya. Dari sana, Caesar tampil lantang mendukung rakyat jelata, berpidato tentang pemulihan hak para tribun rakyat, membicarakan tentang negara yang baik adalah negara yang mengurus rakyatnya. Segala kartu populis dia mainkan, suara rakyat kecil ia angkat setinggi-tingginya. Dia ingin menunjukkan bahwa Caesarlah dirinya sendiri, sang pelindung mereka. Seperti yang dikatakan oleh Plutarch, ketika ia kembali ke Roma, ia bergabung dengan Paxi Populares dan dalam waktu singkat memperoleh tidak sedikit kekuasaan melalui kefasihannya berbicara dan kemurahan jamuannya. Ia tidak tahu menahan biaya dan dengan cara itu menarik dukungan rakyat sehingga sangat dicintai oleh mereka. Dari panggung kecil inilah Caesar melangkah ke ambisi yang lebih besar. Sekitar 69 sebelum Masehi, ia terpilih menjadi Quaestor di Hispania Ulterior, jabatan awal dalam kursus honorum Romawi, semacam pejabat keuangan dan administratif. Caesar langsung turun ke lapangan. Ia memungut pajak, memimpin persidangan, dan menelusuri jalan-jalan berdebu di kota-kota Hispania. Setiap hari ia duduk di kursi hakim, mendengar keluhan petani yang diperlakukan seperti hewan oleh majikannya, pedagang yang ditindas pejabat, dan pejabat kecil yang bermain curang. Ia mengeluarkan keputusan, menulis putusan, dan perlahan memahami bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja di luar kemegahan Senat. Di Hispania, ia melihat wajah telanjang republik terbesar di dunia. Di sana hanya ada rakyat kecil yang diperas, hukum yang bisa dibeli, dan pejabat yang hidup dari keringat orang kecil. Dari pengalaman ini, Caesar belajar satu hal. Untuk menguasai Roma, ia harus lebih dulu menguasai kenyataan pahit yang menopang republik itu. Sore hari ketika matahari mulai berubah oranye, ketika Caesar berjalan-jalan di Gades, langkahnya terhenti di depan kuil Hercules. Di sana patung dingin Alexander Agung menatapnya. Caesar berdiri sangat lama, terdiam lalu menghela napas berat. Usia mereka sama, tetapi perbandingannya membuat Caesar tertegun. Alexander sudah menaklukkan dunia, sementara dirinya hanya memungut pajak dan menuliskan putusan kecil di sebuah provinsi yang jauh dari Roma. Saat itu ia sadar, jika ingin menulis namanya di sejarah, ia harus mulai melakukan hal-hal besar. Malam itu, mimpi aneh datang menghantuinya. Ia melihat dirinya sendiri melakukan kekerasan terhadap ibunya. Ia terbangun dengan tubuh bergetar, dihantui rasa bersalah, dan lari bergegas mencari dukun. Dan menurut penafsir mimpi, sang ibu di mimpi Caesar melambangkan bumi, dan mimpi itu menandakan bahwa Caesar ditakdirkan untuk menguasai dunia. Sejak saat itu, ia tahu bahwa dirinya mampu menaklukkan Roma. Tapi apakah seorang anak muda dari keluarga yang hampir saja dilenyapkan Sulla benar-benar bisa menantang nasib dan menyamai bahkan melampaui Alexander? Di titik inilah ambisi besar Caesar lahir, dan pertanyaan itu mulai menghantui seluruh hidupnya. Caesar tanpa pikir panjang langsung berhenti dari Quaestor. Ia memilih pulang ke Roma. Setelah kembali ke Roma, Caesar mendapatkan kesempatan emas saat bibinya Julia meninggal. Di forum kematian itu, ia berdiri, menyampaikan pidato yang memancing banyak orang, dan di akhir pidatonya ia menegaskan bahwa keluarganya mewarisi darah Raja Ancus Marcius sekaligus garis keturunan Venus. Garis ibu dari bibiku Julia berasal dari raja-raja, sedangkan garis ayahnya terhubung dengan para dewa abadi, sebab Marsi Reges berasal dari Ancus Marius dari pihak ibu, sedangkan keluarga Julie berasal dari Venus. Dari situlah keluarga kami lahir. Maka dalam kedua garis keturunan itu terkandung kesakralan para raja yang paling berkuasa di antara manusia, dan penghormatan kepada para dewa yang bahkan memerintah atas para raja itu sendiri. Ia mengubah orasi itu menjadi mesin propaganda. Caesar berhasil membaca amarah jalanan terhadap keserakahan para bangsawan, lalu ia menyalakan harapan baru bagi masyarakat yang muak. Dalam hitungan hari, nama Caesar dibicarakan di semua tempat, di kedai anggur, pasar, dan bahkan di barak legiun. Rakyat miskin mulai menyisipkan harapan dengan namanya. Di tengah kebencian rakyat terhadap bangsawan, Caesar muncul dengan wajah baru. Ia muda, murah hati, dan terasa sangat dekat dengan siapa saja. Efeknya terasa cepat.
karena memang Roma yang agung sedang menuju kehancuran. Laut Tengah baru saja didera bajak laut, kapal-kapal gandum tertahan, antrian roti memanjang, pasar kerap kosong. Di timur, perang Mithridates menguras kasar Roma. Di perbatasan utara, gerak suku-suku Galia dan Jerman menebar panik dan ketidakpercayaan di koridor Senat. Di Hispania, bara pemberontakan masih menyala. Di dalam kota, pemilu dibeli, pengadilan diperdagangkan, dan lebih parah, Catiline, bangsawan Romawi yang berkonspirasi untuk menggulingkan pemerintahan Roma dengan membuatnya menjadi pemimpin, ini pun sudah mulai tercium oleh rakyat. Warga Romawi melihat pejabat sibuk berpidato, bukan bekerja. Dalam kekacauan seperti inilah, Caesar mekar. Para pedagang kecil mulai menyebutnya dermawan, para veteran memujinya saat ia lewat, para patron membuka pintu karena melihat arus massa berbalik arah. Caesar menjemput momen berikutnya dengan panggung yang lebih besar. Ia sengaja memulai belusukan ke semua tempat. Caesar menjadikan Romawi sebagai rute jalan kakinya, pasar, pemandian, pengrajin gang sempit. Ia tampil dengan toga praetexta, tepi ungu khas magistratus, dan duduk di sela kurulis ketika memimpin urusan kota. Dua liktor berjalan di depan, mengayun kain untuk membuka jalan. Setiap berhenti ia melambai, menyelami penjual roti, menepuk bahu veteran, berbicara pelan dengan ibu-ibu yang mengadu soal harga gandum. Orang-orang menaburkan kelopak bunga dan menyematkan karangan di lengannya. Anak-anak berlari sambil memanggil namanya, dan semua itu membuat para bangsawan benar-benar takut. Cato yang sangat khawatir akan munculnya gerakan di kalangan warga miskin yang selalu pertama menyalakan bara di tengah rakyat dan menaruh seluruh harapan pada Caesar. Shakespeare dalam dramanya menuliskan, andai doa dapat menggerakkan, maka doa akan menggerakkanku. Tapi aku tetap seperti bintang utara yang tetap teguh dan tak tergoyahkan, tak ada tandingannya di langit. Rakyat sudah lama merindukan pemimpin yang mau turun langsung ke tengah mereka. Ketika pemilihan Aedile Curule, pejabat yang mengurus festival, pasar, infrastruktur, dan ketertiban kota, digelar tahun 65 sebelum Masehi, suara jalanan mendorong nama Caesar naik. Mereka ingin seorang pejabat yang bukan hanya duduk di senat, tetapi hadir di pasar, di festival, di ruang-ruang tempat rakyat kecil mencari hiburan. Begitu terpilih, Caesar segera menjawab harapan itu. Ia tidak membatasi dirinya pada forum dan teater di pusat kota. Ia berkeliling ke seluruh wilayah yang berada di bawah orbit Roma. Ia hadir di Tusculum, di Arisia, di Praeneste, hingga ke kota-kota tetangga Antium dan Ostia. Ia juga menyinggahi Capua di Campania, jantung selatan Italia, serta Tarentum dan Brundisium, pelabuhan penting menuju Yunani. Dari utara ia menyapa Arretium dan Faesulae, sampai ke Bononia dan Mutina di Lembah Po. Setiap kota disambut dengan parade yang mengagungkan namanya. Ia menghibur rakyat dengan pertunjukan yang paling megah sambil menyatakan bahwa martabat bangsa Romawi memang menuntut hal itu. Di tangan Caesar, Roma pun tampak hidup sepanjang tahun itu. Jalan-jalan forum dipenuhi gapura dan patung, malam hari menyala dengan obor, siang harinya riuh oleh musik dan gladiator. Caesar tahu apa yang ingin dilihat rakyat Roma, kegembiraan, penghormatan, dan seorang pemimpin yang dekat dengan mereka. Semua itu ia berikan, sementara ia menyiapkan sesuatu yang lebih besar, kesetiaan. Tapi masalahnya, biaya parade itu kian membengkak, semuanya mahal. Tidak hanya harta pribadinya yang terkuras, uang negara pun tersedot demi kampanye Caesar yang tiada henti. Para bangsawan resah, mereka melihat kerumunan beralih setia kepada Caesar, sementara mereka sendiri malah kehilangan wibawa. Di senat, wajah-wajah tua mulai membicarakan ancaman yang tumbuh di depan mata. Caesar si bangsawan jalanan berani menggunakan kas publik untuk membeli suara rakyat. Namun, kerisauan itu datang terlambat. Setiap kali parade dimulai, nama Caesar dielu-elukan. Lebih keras daripada nama siapapun yang ada di senat. Ia sudah tak bisa dihentikan. Trik politiknya kini kita kenal sebagai populisme, dan hingga hari ini masih menjadi senjata utama banyak pemimpin di seluruh dunia. Popularitas yang ia bangun lewat pesta dan parade tidak berhenti di jalanan. Caesar tahu kerumunan itu bisa dijadikan tangga politik, dan ia pun memanjat jauh lebih tinggi. Tahun 63 sebelum Masehi, ia maju dalam pemilihan Pontifex Maximus, Imam Agung, jabatan paling sakral di Roma. Biasanya kursi ini hanya untuk para tetua bangsawan, orang-orang yang sudah matang dalam kuasa. Lawannya saat itu jauh lebih senior, lebih kaya, dan lebih mapan. Namun ketika hari pemilihan tiba, suara rakyat menenggelamkan mereka semua. Kemenangan Caesar mutlak. Bagaimana bisa jabatan yang biasanya dimiliki ketua terhormat di seluruh Roma kini dipegang oleh seorang pria berusia 37 yang dulu pernah jadi target pembunuhan oleh diktator Sulla?
Begitu dilantik, artinya Caesar langsung bisa memegang kendali atas hari-hari suci di seluruh Roma. Semua aktivitas di hari-hari penting ditentukan oleh dirinya. Dialah yang menentukan apakah semua urusan politik wajib berhenti atau lanjut. Dengan sekali coret, ia bisa menunda keputusan penting dan memaksa para bangsawan menunggu keputusannya. Setiap sumpah jabatan pun harus melewati tangannya. Konsul, magistrat, siapapun yang ingin berkuasa, berdiri di hadapannya dan mengucap janji dengan nama dewa-dewa. Di tahun yang sama, ketika Catilina merencanakan pemberontakan besar, Caesar duduk di kursi Imam Agung dan dia menjadi aktor utama yang menentukan nasib Republik. Di akhir 63 sebelum Masehi, Senat benar-benar terbelah. Sebagian, terutama Cato dan Cicero, salah dua senat paling besar saat itu, ingin menghukum mati para konspirator tanpa pengadilan, sementara yang lain ragu karena itu melanggar hukum dan kemanusiaan. Caesar berdiri dan menentang eksekusi. Ia berargumen bahwa lebih baik para konspirator dipenjara seumur hidup di kota-kota Italia, karena membunuh warga tanpa pengadilan akan menjadi presiden berbahaya bagi hukum Republik. Ia berdiri dan menyampaikan pendapatnya bahwa harta para konspirator harus disita dan mereka sendiri ditahan di kota-kota munisipal. Namun sama sekali tidak boleh dihukum mati. Eksekusi mereka, katanya, hanya akan menguntungkan konsul yang karena ketakutan telah terburu-buru menuntut hal itu dan pada akhirnya akan menetapkan presiden hukuman yang keras dan kejam. Caesar sebenarnya sudah menetap di puncak kekuasaan, namun Republik Romawi bukan tempat bagi satu orang untuk menguasai segalanya. Jika ingin mencapai puncak tertinggi, ia harus menaklukkan gunung tertinggi, para bangsawan, dan jenderal militer. Roma pada tahun 60 sebelum Masehi bagaikan kapal tua yang oleng di tengah badai. Para senator bertengkar, rakyat gelisah, dan pasukan di provinsi lebih setia pada jenderal mereka daripada pada negara. Di panggung sejarah itulah muncul dua nama besar yang saling berebut kekuasaan di Roma. Pompei Magnus, seorang jenderal yang dijuluki Adolescentulus Carnifex atau si Alguju Muda karena bisa menghancurkan bajak laut di Laut Tengah dan membentangkan bendera kemenangan Roma sampai ke timur. Di sisi lain ada Marcus Licinius Crassus, manusia paling kaya di seluruh Roma, sang bankir licik yang katanya bisa membeli seluruh Roma. Dua tokoh ini berdiri berseberangan. Mereka tidak pernah akur, saling curiga, saling dingin, jenderal dan bangsawan. Meskipun mereka berkuasa, justru Caesar lah yang paling berbahaya. Dia yang mudah beraliansi, dia yang terkesan bersahabat, dia yang bisa berbicara dengan siapa saja, dan dia yang bisa meyakinkan siapapun. Dialah Caesar yang bisa menampilkan banyak wajah. Di depan publik, ia memuji Pompei sebagai pahlawan perang, namun di balik layar tidak begitu. Ia mengatur agar Pompei merasa terkepung oleh para senat. Dengan begitu, Pompei makin melihat Caesar sebagai pelindung politiknya. Strategi ini mencapai puncaknya ketika Caesar menawarkan pernikahan putrinya, Julia, dengan Pompei. Bagi Pompei, ini tampak sebagai aliansi keluarga yang menguntungkan. Bagi Caesar, itu adalah rantai emas yang mengikat sang jenderal ke dalam skema besarnya. Pompei yang kala itu merasa dikhianati oleh Senat setelah semua kemenangannya di timur, akhirnya menerima tawaran tersebut. Ia menginginkan jaminan politik bagi veteran-veterannya dan Caesar menawarkan itu. Caesar tidak berhenti di situ. Ia mendatangi Crassus. Caesar tahu Crassus bisa memberinya semua hal kecuali satu, kehormatan. Pompei dielu-elukan sebagai jenderal yang menaklukkan timur, sementara Crassus hanya diingat sebagai orang yang bisa dimanfaatkan oleh Senat. Caesar menjelaskan bahwa emas milik Crassus bukan sekedar harta, tapi tuas yang bisa menggerakkan seluruh republik. Pompei punya tentara, dirinya punya rakyat, dan Crassus punya kekayaan. Jika semua itu disatukan, tidak ada kekuatan di Roma yang mampu menandingi mereka, dan hanya itu, seluruh Senat akan tunduk pada mereka. Ia tahu Pompei membencinya, ia tahu bangsawan Roma menertawakannya, dan ia tahu dirinya sendirian. Tapi di depan mata berdiri seorang pemuda karismatik yang mampu mengubah emas menjadi kekuasaan yang begitu nyata. Perlahan Crassus mengangguk, ia menyetujui permintaan Caesar. Akhirnya, berkat dukungan kedua tokoh paling berpengaruh di Romawi, tahun 59 sebelum Masehi, Caesar terpilih menjadi konsul. Namun, ia tidak puas hanya menjadi konsul biasa. Ia ingin jabatan jangka panjang untuk mengejar ambisi militer. Dengan lobi dan cara licik, ia memperoleh penunjukan sebagai prokonsul untuk provinsi Gallia Cisalpina dan Illyricum selama 5 tahun. Tak lama kemudian, ia juga mendapat Gallia Transalpina. Prokonsul ini sangat berbeda dengan konsul. Walaupun arti literalnya itu berarti pengganti konsul, prokonsul memiliki hak yang jauh lebih besar, yaitu memimpin tentara, mengatur hukum, dan memerintahkan rakyat. Karena ini seharusnya untuk memimpin wilayah jajahan setelah masa jabatan selesai. Ia membuat posisi ini berada di batas antara Republik dan Imperium Romawi.
Ada satu masa ketika Julius Caesar memiliki rancangan undang-undang reformasi agraria dan pengampunan pajak sekutu-sekutu ekonominya. Namun pendapatnya diabaikan di Senat. Tapi Caesar jelas tidak membuang waktu untuk berdebat. Ia beralih ke komitia, memanfaatkan suara rakyat kota dan veteran yang sudah disuapnya. Undang-undang yang tak lolos di Senat dipaksakan lewat jalur massa. Pompei puas karena undang-undang pembagian tanah untuk tentaranya disahkan. Crassus senang mendapat pengampunan pajak bagi pemungut di Asia. Namun di balik keuntungan itu, Caesar perlahan mengumpulkan kekuatan politik. Sementara yang lain sibuk menghitung laba, ia menyiapkan 10 langkah berikutnya. Di Gallia, ia menaklukkan musuh satu demi satu, dan setiap rampasan ia alirkan ke Roma. Sengaja ia mengalirkan atas namanya sendiri. Jadi tidak heran bagaimana Caesar bisa membeli dukungan di kalangan banyak orang. Di depan publik, Caesar tampil sebagai pemimpin yang mulia. Ia tak seperti senat lainnya yang hanya duduk kursi kekuasaan. Caesar ikut berperang menaklukkan Gallia demi Republik Romawi. Menyerang Gallia memang tak sekedar persoalan ekspansi wilayah. Ini tentang reputasi. Caesar tidak ingin dilihat sebagai pelindung status quo, tetapi sebagai penakluk dan pembaharu. Setelah Gallia, di tahun 55 sebelum Masehi, Caesar mengambil langkah yang mengguncang Roma. Ia menyeberangi sungai Rhine, batas alam yang selama ini jadi garis pantang bagi legiun Romawi. Selama bertahun-tahun, Rhine dianggap sebagai simbol pemisah antara dunia Romawi dan wilayah barbar Jerman yang menakutkan. Tradisi dan strategi militer melarang siapapun menyeberanginya tanpa alasan kuat. Konon, menyeberangi Rhine berarti menantang dewa-dewa perang, sekaligus membuka kemungkinan perang tanpa akhir bagi Romawi. Tapi Caesar tidak peduli pada tabu itu. Ketika suku-suku Jerman menyeberangi ke Gallia dan memusnahkan garnison Romawi, ia menjawab dengan menyerang balik secara brutal. Dalam 10 hari, ia memerintahkan pasukannya membangun jembatan kayu raksasa melintasi arus deras. Caesar lalu menyeberang, menghancurkan lawan di seberang, lalu menarik kembali pasukannya, menghancurkan jembatan, dan kembali ke Gallia. Pesannya jelas, tidak ada batas abadi bagi kekuasaan Roma, dan Caesar bisa pergi atau mundur kapanpun ia mau, semata karena keinginannya sendiri. Belum puas dengan menaklukkan daratan, Caesar mengarahkan pandangan ke utara, ke Britania, pulau yang selama ini hanya hidup dalam dongeng dan peta samar. Di Roma, menyeberangi laut barat dianggap mustahil, ombaknya ganas, semua perahu sangat mungkin karam, dan tak ada jenderal waras yang berani mencoba. Namun di akhir tahun 55 sebelum Masehi, Caesar menantang tabu itu. Ia memimpin armada melintasi lautan, menjadi orang Romawi pertama yang menjejakkan kaki di tanah asing Britania. Setiap langkah nekat Caesar bukan sekedar soal penaklukan, ia sedang mengukir reputasi yang melampaui siapapun di Roma. Tapi di balik keberhasilan itu, benih-benih perpecahan telah tumbuh. Triumvirat yang dulu jadi landasan kekuatannya perlahan mulai retak, dan Caesar tahu kemenangan di medan perang hanya awal dari peperangan yang jauh lebih berbahaya. Perebutan kekuasaan di jantung Roma sendiri. Setelah bertahun-tahun bekerja sama, Triumvirat pertama, persekutuan rahasia antara 3 manusia hebat, Caesar, Pompei, dan Crassus, perlahan runtuh. Crassus meninggal pada tahun 53 sebelum Masehi dalam ekspedisi melawan bangsa Parthia di Carrhae. Julia, istri Pompei dan putri Caesar, meninggal saat melahirkan, memutus ikatan keluarga mereka. Tanpa penyeimbang, hubungan Caesar dan Pompei memburuk. Banyak senator melihat Pompei sebagai pelindung republik, alternatif untuk menghadang Caesar. Pompei pun mulai menjauh dari Caesar, mendekati senat tradisional. Para aristokrat ketakutan terhadap ambisi Caesar yang tak terbendung, memanipulasi Pompei dengan memberikan gelar dan kekuasaan. Dalam suasana ini, senat menuntut Caesar melepaskan komando dan membubarkan pasukannya saat masa jabatannya berakhir. Caesar sadar bahwa jika ia kembali ke Roma sebagai orang biasa, ia akan dituntut dan dibasmi. Ia menolak perintah senat dan suasana mulai memuncak awal tahun 49 sebelum Masehi. Caesar menempatkan markas di wilayah dekat Sungai Rubicon, sungai kecil yang menandai batas provinsi Gallia Cisalpina dengan Italia. Hukum Romawi melarang jenderal manapun membawa pasukan melewati sungai itu ke Italia. Melanggarnya berarti memulai perang saudara. Ketika ia mencapai sungai Rubicon yang memisahkan Gallia Cisalpina dari Italia lainnya, jiwanya mulai diguncang. Ia kini memasuki bahaya. Ia sangat ragu-ragu ketika ia mempertimbangkan besarnya urusan yang hendak ia masuki. Caesar berhenti termenung di tepi sungai, merenungkan semua hal yang telah ia lakukan mungkin akan mengarahkannya pada kematian. Ia takut sang Caesar
gentar. Tapi ambisinya kembali muncul setelah sepersekian detik nama Alexander the Great melintas di kepalanya. Pada akhirnya, dengan kemarahan bercampur pasrah, Caesar mengatakan kata-kata yang kini terkenal, Iacta Estalia atau dadu telah dilempar. Dan dia bersama pasukannya menyeberangi sungai Rubicon. Perkataan itu menunjukkan bahwa tak ada jalan kembali. Ia menempatkan nasibnya pada keberanian dan keberuntungan. Dengan hanya 1 legiun, ia bergerak cepat. Kota Ariminum direbut tanpa perlawanan. Kekacauan melanda Roma. Pompei diliputi panik dan mendengar rumor bahwa pasukan Caesar jauh lebih besar. Memutuskan meninggalkan Roma dan mundur ke Brundisium bersama Senat. Dalam hitungan 60 hari, Caesar mengambil alih seluruh Italia tanpa pertumpahan darah berarti. Ia mengirim utusan kepada Pompei meminta kompromi, tetapi Senat menolak. Triumvirat kini berubah menjadi perang saudara. Perang berlangsung di beberapa front. Caesar tahu Pompei sudah ketakutan. Dia mengejar Pompei sampai ke Yunani. Di Pharsalus, Tesali pada 9 Agustus 48 sebelum Masehi, Caesar menggunakan taktik menempatkan pasukan cadangan berkuda untuk memukul sayap kavaleri Pompei. Pasukan Pompei berjumlah hampir 2 kali lipat, tetapi moral mereka sudah rendah. Caesar memerintahkan prajuritnya untuk menyerang tidak dengan melempar pilum atau tombak, tetapi menusukkan langsung ke wajah kavaleri musuh. Dan itu mengacaukan seluruh garis pertahanan Pompei. Caesar tahu ia tak memerlukan rasa takut untuk menghadapi Pompei sang jenius militer. Ia hanya perlu menang atau mati. Para pengecut mati berkali-kali sebelum kematiannya, sedangkan yang gagah berani hanya merasakan kematian sekali saja. Kekalahan Pompei sangat telak hingga ia melarikan diri ke Mesir. Akhirnya dengan sangat tragis, Pompei Magnus, sang jenderal terbesar di seantero Romawi, dibunuh di Mesir oleh Ptolemeus ke-13. Yang sejak awal berpihak pada Caesar. Setelah darah Pompei mengering di pasir Alexandria, dunia seperti kehilangan penyeimbangnya. Tak ada lagi penantang. Caesar kembali ke Roma sebagai jenderal, sebagai konsul, dan sebagai sang kaisar. Musuh-musuhnya dibungkam atas namanya sendiri. Republik Lama remuk di genggaman tangan satu orang. Dalam waktu singkat, ia dinobatkan sebagai diktator seumur hidup, diktator perpetuo. Bulu-bulu yang tumbuh di sayap Caesar harus dicabut. Jika tidak, ia akan terbang terlalu tinggi di atas kepala semua orang. Karena telah menyelamatkan negara dari perang saudara, telah memulihkan stabilitas dan ekonomi, dan menjalankan banyak sekali reformasi, Caesar menjadi penyelamat. Diktator perpetuo menjadi titik puncak dari seluruh perjalanan politiknya. Dia sudah terbang sangat tinggi dan sudah bisa merasakan hangatnya matahari. Namun yang tidak dia tahu, hangatnya matahari juga bisa membakar sayapnya yang selama ini tidak bisa disentuh manusia lain. Di saat Gaius Julius Caesar naik sebagai diktator, banyak kekacauan yang terjadi di Roma yang nyaris runtuh. Senat terpecah, keuangan negara berantakan, hukum berantakan, dan Caesar memutuskan menata ulang segalanya. Pertama, ia menyingkirkan musuh politik yang tersisa. Musuh-musuh politik yang masih tersisa setelah Pharsalus satu persatu tersingkirkan. Sebagian senator memilih kembali ke Roma, yang lain tetap hidup dalam pelarian, dihantui bayangan kekalahan. Caesar tidak mengirim pasukan untuk menyeret mereka pulang. Ia membiarkan waktu dan ketakutan bekerja sendiri. Namun yang lebih mencengangkan, tiba-tiba Caesar membuka pintu amnesti. Para lawannya saat itu, termasuk Brutus dan Cassius, bukan hanya dimaafkan, mereka diberi jabatan, dipanggil ke pusat kekuasaan, disambut sebagai kawan lama. Dan semua itu tampak seperti kemurahan hati. Padahal Caesar sengaja memilih melumpuhkan oposisi dengan cara merangkulnya, bukan dengan eksekusi. Para senator yang dulu berani mengkritik, kini lebih memilih berbisik di sudut lorong. Caesar yang awalnya hanya tamu di ruang kekuasaan, kini menjadi arsitek gedungnya. Ia tidak mematahkan oposisi dengan pedang, ia membuat mereka merasa dibutuhkan, hingga tanpa sadar menyerahkan semua yang mereka miliki, kebebasan, martabat, dan sisa harga diri mereka pada sang penakluk yang baru. Kekuasaan penuh memberinya peluang melakukan reformasi radikal. Ia memulai dengan reformasi sosial dan ekonomi, mengeluh bahwa daftar penerima gandum gratis terlalu membengkak dan sering disalahgunakan. Caesar memerintahkan sensus, menyingkirkan sekitar 170.000 nama dari daftar, mengalihkan sumber daya kepada yang benar-benar membutuhkan untuk meredam pengangguran. Ia memerintahkan pembangunan proyek besar, mengeringkan rawa-rawa, membangun kanal, dan merancang jalan. Ini bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga mencegah banjir dan meningkatkan pertanian. Ia juga menambah jumlah anggota Senat menjadi sekitar 900, memasukkan orang-orang baru termasuk perwira, anak-anak orang merdeka, bahkan beberapa dari Galia dan Spanyol.
Ini membuat Senat lebih mudah dikendalikan. Anggota baru bergantung padanya untuk legitimasinya untuk menyeimbangkan kekuasaan. Ia meningkatkan jumlah magistrat tahunan, memungkinkan lebih banyak orang meraih jabatan tetapi dengan kekuasaan lebih kecil, sehingga tetap bergantung padanya. Kebijakan ini sekaligus melemahkan aristokrasi lama. Caesar juga memperluas kewarganegaraan. Ia memberikan status warga kepada dokter dan guru, serta kepada sejumlah komunitas di Galia dan Spanyol yang setia. Dengan memberi mereka kewarganegaraan, ia memperluas basis dukungan dan memastikan generasi baru yang loyal. Selain itu, ia mendirikan koloni bagi veteran di luar Italia, khususnya di Kartago, Korintus, dan sebagian Spanyol, menyediakan lahan bagi para prajurit pensiun. Langkah itu benar-benar bisa meredakan keresahan dalam kota dan mempercepat romanisasi wilayah baru. Dan sebagai Pontifex Maximus, Imam Agung, ia bertanggung jawab atas kalender Romawi yang kacau karena manipulasi politik. Bulan sering ditambahkan atau dikurangi untuk memperpanjang masa jabatan. Caesar berkonsultasi dengan astronom Alexandria Sosigenes. Ia kemudian memperkenalkan kalender matahari baru pada tahun 46 sebelum Masehi. Hasilnya tahun terdiri dari 365 hari dengan tambahan 1 hari setiap 4 tahun. Tahun Kabisat. Kalender Julian ini jauh lebih akurat dan menjadi dasar kalender Gregorian yang digunakan hingga kini. Perubahan ini menunjukkan ambisi Caesar mengatur ulang bukan hanya politik, tetapi persepsi orang tentang waktu. Dengan kekuasaan mula, Caesar menciptakan simbol dan ritual baru untuk mengabadikan dirinya. Ia mengenakan toga berpinggiran ungu, salah satu simbol kerajaan, dan menempatkan wajahnya di koin, langkah yang sebelumnya hanya diberikan kepada para dewa. Dalam festival Lupercalia pada Februari 44 sebelum Masehi, Mark Antony menawarkan mahkota di depan publik. Caesar menolak dengan gestur teatrikal, memicu sorak warga. Penolakan ini seolah menunjukkan bahwa ia bukan raja, ia adalah Caesar yang lahir dari rahim masyarakat. Namun penolakan itu sebagian dianggap sandiwara. Banyak orang curiga ia sedang menguji reaksi publik terhadap gagasan kerajaan. Ketika rakyat bersorak menolak mahkota, ia menjadikan peristiwa itu sebagai bukti bahwa ia tidak ambisius. Ia mendorong pengutusan dirinya. Senat memberinya gelar Parens Patriae, Bapak Bangsa, gelar Imperator yang memiliki perintah tertinggi, dan bahkan mengganti nama bulan Quintilis menjadi Julius, Juli, untuk menghormatinya. Patungnya didirikan di tempat suci dan kursi emas disiapkan di Senat. Ia berhak berbicara pertama dalam sidang. Selain itu, rumahnya ditetapkan sebagai kuil dan orang-orang memujanya seperti dewa. Banyak bangsawan di kalangan Senat konservatif merasa terpojok. Mereka curiga bahwa Caesar akan menghapus republik sepenuhnya dan menjadi raja. Sementara publik melihat sisi populis Caesar, ia tetap menindas lawan. Ia menutup persekutuan esoterik seperti guild yang tidak sah, melarang perkumpulan yang dapat menjadi pusat oposisi. Kebijakan ekonominya menghukum pemborosan. Ia menaikkan pajak barang mewah, memaksa elit meninggalkan gaya hidup boros. Di sisi lain, ia menetapkan hukum kepada rentenir yang katanya menolong rakyat jelata. Kebijakan ini mengguncang aristokrasi, tetapi populer bagi banyak orang biasa. Caesar menyadari bahwa pemerintah memerlukan legitimasi moral. Ia merencanakan kodifikasi undang-undang Romawi berserakan, menugasi pakar hukum untuk merapikan hukum yang selama ini membingungkan. Ia juga merencanakan perpustakaan umum terbesar di Roma, memanggil seorang ahli bernama Marcus Terentius Varro untuk mengumpulkan buku. Ia merencanakan pengeringan rawa Pontina dan pembangunan kanal antara Fiume, Tiber, dan Laut Adriatik. Rencana ambisius ini bukan semata megalomania. Mereka bertujuan mengubah Roma menjadi ibu kota dunia. Tak dapat dipungkiri, kenaikan Caesar memang dilakukan dengan cara yang picik. Tapi ternyata apa yang dia lakukan setelah menjadi kaisar berhasil mengubah kehidupan orang-orang di Roma. Para petani mendapatkan tanah, veteran memperoleh jaminan hidup, pedagang merasakan kestabilan. Hanya para aristokrat lama yang melihatnya sebagai ancaman bagi status mereka. Para senator yang merasa kehilangan hak bicara mulai risau. Bagi mereka, Caesar terlihat semakin seperti raja yang memerintah dengan dekret dan doktrin, menyingkirkan prinsip-prinsip kebebasan republik. Padahal mungkin Caesar justru benar. Kebebasan yang diagung-agung para senat hanya kepalsuan yang dipakai untuk memperkaya mereka. Caesar memang seorang pemimpin, ia juga adalah seorang tragedi. Namun, tidak ada penguasa yang memusatkan kekuasaan tanpa menciptakan musuh. Caesar meski mengampuni banyak orang, tetap dipandang berbahaya oleh kaum republik. Decimus Junius Brutus Albinus, Marcus Junius Brutus, Gaius Cassius Longinus, Tribonius, dan lebih dari 60 senator lainnya mulai merencanakan pembunuhan.
tapi Caesar adalah musuh bersama. Di antara mereka ada yang membenci kekuasaan Caesar, ada yang iri, ada pula yang takut dihukum. Apalagi ketika Senat memberikan gelar diktator perpetuo, kegelisahan mulai menjalar ke setiap sudut kota. Banyak yang bertanya, apakah Republik masih punya masa depan atau semuanya akan berakhir di bawah bayang-bayang satu nama saja. Hari-hari berikutnya berubah menjadi parade penghormatan yang belum pernah disaksikan Roma. Caesar menerima segala simbol kekuasaan. Ia seperti dewa yang turun di tengah manusia yang lapar. Dalam dramanya Shakespeare, Cassius bahkan mengatakan, ia melangkahi dunia sempit ini bak kolosus, dan kita manusia kecil berjalan di bawah kakinya yang raksasa. Setiap upacara, setiap patung, dan setiap simbol kehormatan menjadi tanda pergeseran zaman. Mereka yang dulu percaya pada Republik melihat dengan getir, kekuasaan sedang disulap menjadi warisan pribadi. Sementara Republik perlahan kehilangan maknanya. Caesar tak lagi sekedar konsul atau jenderal, ia mulai berdiri setara dengan para penguasa abadi, meninggalkan jejak yang tak mudah dihapus oleh siapapun yang mencoba melawan arus sejarah. Ketika Mark Antony, seperti yang sudah dijelaskan, menawarkan mahkota kepada Caesar, Caesar mengangkat tangan dan menolaknya, mengisyaratkan bahwa ia tak menginginkan mahkota raja. 1 kali ditolak, disodorkan lagi, dan kembali ia tolak. 3 kali ia memainkan drama itu di depan massa yang masih bimbang antara rasa hormat dan ketakutan. Di balik sandiwara itu, para konspirator, Brutus, Cassius, dan kawan-kawannya mengamati dengan kecemasan yang menajam. Mereka paham, Roma telah terlalu sering menyaksikan penguasa bermain-main dengan simbol kekuasaan. Mereka sering berpura-pura menolak di depan umum, lalu diam-diam menerima saat dunia sudah lelah mengawasinya. Para konspirator saling berbisik, saling mengingatkan sejarah raja-raja kejam yang naik tahta dengan cara serupa. Dalam momen-momen itulah ketakutan berubah menjadi tekad yang membara. Mereka sadar sandiwara penolakan mahkota mungkin hanyalah tahap awal dari tirani yang akan menyapu habis kemerdekaan Roma. Pagi itu, 15 Maret 44 sebelum Masehi, hari yang kelak dikenal sebagai Ides of March, langit Roma terasa muram, seolah-olah kota itu sedang menahan napas. Caesar melangkah ke teater Pompei untuk memimpin senat besar. Ia datang tanpa pengawalan penuh, hanya ditemani segelintir orang kepercayaannya. Ia ingin menepis firasat buruk yang telah berulang kali dibisikkan oleh mimpi-mimpi istrinya dan ramalan para augur tentang kehancuran kekuasaannya. Barangkali bagi seorang penakluk dunia, takdir tampak seperti sekutu yang tak akan pernah mengkhianati. Di aula batu yang dingin itu, para konspirator telah menunggu. Mereka berdiri berjejer seperti bayangan yang sudah berlatih berhari-hari, mempersiap gerakan, menahan gemetar di tangan dan napas di tenggorokan. Plutarch mencatat satu momen sunyi. Seorang penulis menyelipkan gulungan kertas ke tangan Caesar, berisi peringatan tentang bahaya yang mengintai dirinya. Ia tak sempat membacanya. Kerumunan dan suara-suara politik menenggelamkan setiap isyarat kebahayaan. Saat Caesar duduk di kursi kehormatan, Lucius Stilius Cimber mendekat dengan senyuman dipaksakan, pura-pura mengajukan permohonan. Tiba-tiba, toga Caesar ditarik keras, tanda yang sudah disepakati. Dalam sekejap, Servilius Casca menghunus pisaunya dan menghantamkan luka pertama ke tubuh sang diktator. Caesar terkejut, marah, terluka, berbaring dan berteriak kepada Casca, "Pengkhianat keji, apa yang kau lakukan?" Tetapi kata-kata itu segera tenggelam oleh suara sorakan dan jeritan ketakutan. Pisau-pisau lain menyusul, menusuk dari segala arah. Tubuh Caesar dicecar oleh rekan-rekannya sendiri. Setiap tusukan adalah pengkhianatan yang diendapkan selama bertahun-tahun. Ia sempat berusaha melawan, menangkis, memohon, menatap wajah-wajah yang pernah ia percayai. Namun ketika matanya menatap Brutus, murid, teman, dan sudah dia anggap sebagai anak kandungnya sendiri, tubuh Caesar melemah, tangannya terkulai. Di antara ribuan luka terparah adalah pengkhianatan yang tak lagi dapat dipahami. Tepat sebelum ajal menjemputnya, kalimat terakhir yang keluar dari mulut Caesar adalah, "Et tu, Brute, kau juga, Brutus." Tapi pada akhirnya, di Theater of Pompey, di tengah bulan Maret yang kelabu, Julius Caesar ditumbangkan oleh pasukan musuh yang ternyata adalah sahabat-sahabatnya sendiri. Mereka yang dulu diangkat, yang dia beri kekuasaan, yang dia janjikan kejayaan, berbalik membawa pisau, dan sejarah pun menutup babnya dengan ironi yang sangat keji. Akhirnya sang kaisar mati oleh pengkhianatan yang selama hidupnya ia jadikan senjata. Wahai Caesar yang perkasa, apakah kini engkau terbaring begitu rendah?
Apakah semua penaklukanmu, kejayaanmu, kemenanganmu, dan rampasanmu telah menyusut menjadi ukuran sekecil ini? Caesar terbang terlalu tinggi dan sayapnya tidak tahan berpapasan dengan panasnya sang matahari. Kematian Caesar pada akhirnya adalah yang menciptakan kehancuran Republik. Perang saudara muncul kembali dengan triumvirat kedua juga muncul dengan Mark Antony, Octavian, dan Marcus Lepidus yang pada akhirnya memberikan kekuasaan terhadap Octavian dengan gelar baru Augustus, yaitu yang agung, yang dimuliakan, menggunakan nama Caesar sebagai legitimasi politik yang pada akhirnya membuat namanya Caesar Augustus dan merubah republik menjadi kekaisaran. Dan nama Caesar akan digunakan sebagai gelar suci politik sampai nantinya kekaisaran Romawi di barat dan di timur hancur. Namanya digunakan Al-Fatih setelah menaklukkan Konstantinopel, digunakan oleh Jerman dengan kaisar, digunakan oleh Rusia dengan Tsar atau Tsar, dan Caesar menjadi archetype kekuasaan yang abadi. Mungkin memang dia terlalu gegabah terbang menuju matahari Roma, tapi cuma dia satu-satunya yang benar-benar merasakan kehangatannya. Imperator Gaius Julius Caesar Pontifex Maximus Dictator Perpetuo Consul Quintum Parens Patriae, Panglima Agung Gaius Julius Caesar, Imam Besar tertinggi, Diktator seumur hidup, Konsul untuk kelima kalinya, dan Bapak Bangsa. Terima kasih.